Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Nafsu Pembawa Petaka Ketika Nyawa Terjebak di Alam Gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari perlahan mulai turun ke ufuk barat, menyinari langit dengan semburat jingga yang indah. Di depan kampus, 4 sahabat Zakir, Yanto, Siti, dan Suci berdiri berkumpul dengan ransel di punggung mereka. Suasana penuh semangat. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan karena hari ini mereka akan melakukan perjalanan ke sebuah danau yang terletak di kaki gunung. Akhirnya kita jalan-jalan juga. Udah lama banget nggak refreshing, ujar Zakir dengan senyum lebarnya. Itu sangat tipe orang yang denalo ceria dan dia suka bercanda, membuat suasana di sekelilingnya terasa hidup. Iya, apalagi tempatnya tuh masih alami. Katanya sih, kalau malam pemandangannya indah banget. Tambah Siti dengan antusias. Yanto yang lebih pendiam hanya tersenyum tipis mengangguk setuju. Sementara itu, Suci sibuk memastikan barang-barang yang mereka bawa sudah lengkap. Oke, kita udah siap semua kan? Yuk, kita berangkat sebelum kemalaman, seru Suci penuh semangat. Mereka pun menaiki motor masing-masing dan memulai perjalanan. Jalan menuju danau itu tidak terlalu ramai. Hanya sesekali mereka berpapasan dengan penduduk desa yang bersepeda atau menggiring ternak mereka. Udara terasa segar, berbeda jauh dari hiruk-pikuk kota. Angin pegunungan berhembus sejuk, menerpa wajah mereka, membuat perasaan semakin nyaman. Di sepanjang perjalanan, Zakir terus melontarkan lelucon yang membuat Siti dan Suci tertawa. Sementara Yanto hanya tersenyum kecil, sesekali menggelengkan kepala melihat tingkah sahabatnya itu. Kalian tahu nggak? Katanya di danau ini ada penunggunya loh, ujar Yanto tiba-tiba. Siti yang sedang asyik menikmati pemandangan langsung menoleh, sedikit penasaran. Maksudnya gimana? Emang ada cerita mistis di sana? Banyak, tapi yang paling sering diceritakan itu soal sosok perempuan yang katanya sering terlihat di sekitar danau. Ada yang bilang dia itu arwah gadis yang meninggal di situ. Ada juga yang bilang dia penunggu asli tempat itu. Jelas Yanto dengan suara lebih pelan, seolah ingin membuat suasana semakin mencekam. Halah, cerita gituan paling juga dibuat-buat, biar tempatnya nggak sembarangan didatangi orang, sahut Zakir dengan santai. Lagi pula, kalau beneran ada penunggu yang nggak usah ganggu mereka. Biasa aja, Suci ikut menimpali. Iya sih, yang penting kita tetap sopan dan nggak sembarangan. Kalau ada aturan kita ikutin aja. Mereka terus melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya jalan beraspal mulai berganti dengan tanah berbatu. Pohon-pohon tinggi di kanan kiri mulai menutupi langit, menciptakan suasana yang sedikit lebih teduh, meskipun sore masih terang. Setelah hampir 1 jam berkendara, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Begitu mereka memarkirkan motor dan berjalan menuju danau, pemandangan yang tersaji benar-benar memukau. Air danau yang jernih memantulkan warna langit yang mulai keemasan. Kabut tipis terlihat menggantung di atas permukaan air, memberikan kesan mistis namun tetap indah. Suara alam gemericik air hembusan angin, serta nyanyian burung dari pepohonan terdengar begitu menenangkan. Wow, ini lebih bagus dari yang aku bayangkan, seru Siti takjub. Suci mengangguk setuju. Benar, rasanya kayak bukan di dunia nyata ya. Yanto tersenyum puas. Aku udah bilang kan, ini tempat yang sempurna buat bersantai. Mereka pun segera mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Setelah beberapa menit berkeliling, akhirnya mereka menemukan area yang cukup datar
dekat dengan tepi danau namun tetap berada di bawah naungan pohon besar. "Oke, kita bikin tenda di sini aja," kata Zakir sambil meletakkan tasnya. Mereka pun mulai bekerja sama. Membagi tugas Zakir dan Yanto. Mendirikan tenda sementara Siti dan Suci menyiapkan makanan ringan. Semua berjalan lancar, dan sebelum matahari sepenuhnya tenggelam, tenda mereka sudah berdiri dengan rapi. Setelah semuanya siap, mereka duduk melingkar, menikmati senja yang perlahan berubah menjadi malam. Langit yang tadinya cerah perlahan-lahan mulai dipenuhi bintang. Angin malam mulai berhembus lebih dingin, membuat mereka sedikit merapatkan jaket atau selimut yang mereka bawa. Zakir yang masih bersemangat membuka bekal dan mulai makan. "Malam ini kita harus menikmati momen ini nih. Besok pas pulang pasti udah sibuk lagi sama tugas kuliah." Siti mengangguk setuju. "Iya, kita harus manfaatin waktu ini sebaik mungkin." Namun di tengah suasana hangat itu, tanpa mereka sadari, sesuatu mulai mengawasi mereka dari kejauhan. Alam di sekitar mereka perlahan-lahan berubah. Angin yang tadinya sepoi-sepoi mulai berhembus sedikit lebih kencang. Daun-daun kering yang berserakan di tanah bergeser perlahan, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Namun mereka terlalu larut dalam kebahagiaan dan canda tawa. Mereka tidak menyadari bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Mereka tidak tahu bahwa tempat ini menyimpan aturan yang tak boleh dilanggar. Dan tak lama lagi sesuatu akan terjadi. Malam semakin larut, udara semakin dingin menusuk kulit, dan suasana di sekitar danau terasa sunyi. Hanya ada suara gemerisik daun yang tertiup angin, serta riak kecil air yang sesekali terdengar dari danau. Di sekitar api unggun yang mereka buat, keempat sahabat itu masih asyik berbincang. Zakir dan Yanto terlihat begitu menikmati suasana, sementara Siti dan Suci mulai merasa lelah setelah perjalanan jauh. Udah hampir tengah malam. Kayaknya kita harus istirahat deh. Besok pagi kita bisa lihat sunrise di danau, ujar Siti sambil meregangkan tubuhnya. Suci mengangguk. "Ya, besok pasti keren banget. Aku nggak sabar foto-foto di sini." Namun saat Siti dan Suci hendak masuk ke dalam tenda, Zakir menahan tangan Suci. Ia tersenyum kecil, matanya berbinar nakal. Kita masih mau ngobrol dulu nih. Jangan tidur dulu lah," ucapnya sambil menatap Suci dengan tatapan penuh arti. Suci menatapnya ragu. "Ngobrol apa? Aku udah ngantuk, Kir." Zakir hanya terkekeh. Yanto yang sejak tadi diam ikut menyeringai kecil, memberi isyarat kepada Siti. "Ayolah, mumpung suasananya lagi enak. Kita kan jarang-jarang bisa berduaan di tempat kayak gini," bisiknya. Siti menatap Yanto dengan kening berkerut. "Maksud kamu?" Zakir dan Yanto saling pandang, lalu tertawa kecil. Mereka berdua tampak sudah punya niat yang tidak baik. "Kita kan udah lama pacaran. Masa iya masih jaim?" bisik Zakir di telinga Suci. Suci tersentak, wajahnya mulai terlihat tidak nyaman. "Zakir, kita di tempat orang. Jangan aneh-aneh." Namun Zakir tidak mendengarkan. Begitu juga Yanto yang kini mulai menarik tangan Siti lebih dekat. "Udahlah, gak ada yang lihat juga," ujar Yanto dengan nada menggoda. Siti menepis tangannya. "Aku bilang jangan kan?" Namun nafsu sesaat mengalahkan akal sehat. Zakir dan Yanto tetap memaksa. Malam itu mereka berdua melakukan hal yang tidak seharusnya. Tanpa mereka sadari, alam di sekitar mereka seakan mengawasi. Angin yang tadinya sepoi-sepoi tiba-tiba berhenti, seakan udara di sekitar mereka membeku. Kabut tipis di atas danau perlahan menebal. Suasana yang awalnya hangat dan menyenangkan kini berubah menjadi aneh. Setelah semuanya selesai, Zakir dan Yanto tertidur pulas, sementara Siti dan Suci hanya bisa berbaring dengan perasaan gelisah. Namun di luar tenda sesuatu telah terbangun. Tengah malam, angin bertiup kencang menerpa tenda mereka dengan suara menderu. Siti terbangun, tubuhnya terasa dingin. Ia merapatkan selimutnya, tapi entah kenapa perasaan tidak enak mulai merayapi hatinya.
Dari luar tenda terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Seperti ada seseorang yang berjalan mengitari tenda mereka. Siti menahan napasnya. Ia melirik ke arah Suci yang juga sudah bangun dan terlihat ketakutan. Suci, kamu dengar sesuatu? Bisik Siti. Suci mengangguk lemah. Matanya melirik keluar tenda, tapi tak ada siapa pun di sana. Namun tiba-tiba, hahaha, terdengar suara tawa melengking yang begitu menyeramkan dari arah danau. Siti dan Suci sontak menutup mulut mereka agar tidak berteriak. Jantung mereka berdegup kencang. Dari celah tenda, Suci mengintip keluar, dan saat itulah ia melihatnya. Di tepi danau, berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. Bajunya compang-camping, tubuhnya sedikit melayang di atas tanah. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu menoleh ke arah mereka. Matanya hitam legam, penuh kebencian. Seketika angin kembali berhembus kencang, membuat dedaunan beterbangan. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari dalam tenda Zakir dan Yanto. Ah! Siti dan Suci tersentak. Mereka langsung keluar dari tenda dan melihat sesuatu yang mengerikan. Zakir dan Yanto mengerang kesakitan. Tubuh mereka menggeliat di tanah. Mata mereka melotot kosong, mulut mereka mengeluarkan busa, dan tangan mereka mencakar-cakar tubuh sendiri seperti kesurupan. Tolong! Tolong aku! Teriak Zakir, suaranya bergetar ketakutan. Namun tak ada yang bisa menolong mereka. Sosok wanita menyeramkan itu semakin mendekat. Tubuhnya melayang tanpa menyentuh tanah. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemerisik yang menusuk telinga. Kalian telah melanggar. Suaranya bergema terdengar dari segala arah. Siti dan Suci hanya bisa menutup mulut mereka. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Zakir dan Yanto semakin liar. Tubuh mereka bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang merasuki mereka. Lalu tiba-tiba keduanya berhenti bergerak. Sunyi, mereka hanya duduk diam dengan tatapan kosong. Mulut mereka bergumam dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Malam itu mereka bukan lagi Zakir dan Yanto. Mereka telah diambil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Siti dan Suci berdiri cemas di luar tenda. Matanya tak lepas dari Zakir dan Yanto yang tergeletak di tanah. Mereka sudah beberapa saat terdiam. Tubuh keduanya masih menggigil dan bergoyang-goyang tanpa kendali. Siti mencoba mendekat, namun rasa takut menghalangi langkahnya. Suasana yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan suara seram dan hawa yang semakin berat. Zakir, Yanto, kalian gak apa-apa? Suara Siti terdengar gemetar, namun tak ada respon. Suci yang berdiri di sampingnya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Kita harus bantu mereka, Siti, tapi nggak tahu gimana. Aku takut, katanya, suaranya lirih. Mereka berdua tak bisa berbuat banyak. Dalam kebingungannya mereka mendengar langkah-langkah berat mendekat. Beberapa orang yang kebetulan berkemah, tidak jauh dari tempat mereka berdiri datang dengan panik. Melihat keadaan Zakir dan Yanto yang semakin memburuk, salah satu dari mereka berlari menuju mereka sambil berteriak. Ada apa dengan mereka? Kenapa bisa begini? Tanya salah satu pemuda itu, wajahnya cemas. Mereka berusaha memegang tubuh Zakir dan Yanto, namun keduanya hanya tergeletak tanpa respon. Mereka kayak kesurupan, kayak ada yang merasuki. Menjawab Siti dengan suara terputus-putus. Tadi malam mereka nggak sopan, mereka melanggar sesuatu, lanjutnya dengan nada takut. Pemuda yang baru datang itu menatap mereka dengan serius. Ini bukan hal biasa. Kita harus segera bawa mereka ke tempat yang lebih aman, ujarnya. Ada yang tahu siapa yang bisa bantu? Beberapa orang di sekitar. Mereka mengangguk dan mengingat seseorang yang dikenal sebagai orang pintar di desa terdekat yang sering membantu mengatasi masalah seperti ini. Namun waktu sudah terlalu larut. Mereka hanya bisa menunggu.
berharap situasi tidak semakin buruk. Sudah lebih dari 2 jam sejak Zakir dan Yanto mulai mengalami kesurupan. Tidak ada yang berhasil menenangkan mereka. Keadaan semakin mencekam ketika suara jeritan dan keluhan semakin keras. Yanto meronta dengan penuh kekuatan, sedangkan Zakir hanya terdiam dengan tatapan kosong, matanya menatap kosong ke arah yang tidak jelas. Sesekali tubuhnya menggigil hebat, dan lidahnya terjulur seperti orang yang tidak sadar. Siti Suci, kita nggak bisa menunggu lagi. Kita harus bawa mereka ke orang pintar, kata pemuda yang pertama kali datang ke itu, wajahnya penuh kecemasan. Siti dan Suci hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata-kata lagi. Mereka berdua mengikuti langkah pemuda itu, membantu membawa Zakir dan Yanto yang sudah hampir tak bergerak. Dibopong oleh teman-teman mereka dengan susah payah, perjalanan pulang terasa sangat panjang. Di tengah hutan yang gelap, hanya lampu senter yang menerangi jalan, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di sepanjang jalan setapak. Udara semakin dingin, dan Siti bisa merasakan sesuatu yang ganjil. Seperti ada yang mengintai mereka dari dalam kegelapan hutan. Sesekali Yanto dan Zakir meronta di dalam pelukan teman-temannya, seakan menanggapi sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mereka. Tetapi mereka tetap terdiam, tanpa mampu melawan atau berteriak. Setelah beberapa jam perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka tiba di rumah orang pintar. Rumah tersebut terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian, dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Rumahnya sederhana, namun terasa penuh dengan aura yang misterius. Begitu mereka sampai, pemuda yang membawa mereka langsung mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Tak lama pintu terbuka. Seorang pria paruh baya dengan tatapan tajam menyambut mereka. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara berat. Wajahnya terlihat serius dan penuh kebijaksanaan. "Pak, ini..." "Teman-teman kami, mereka kesurupan," kata pemuda itu terbata-bata. "Kami nggak tahu harus bagaimana. Mereka melanggar sesuatu di danau tadi malam dan sekarang mereka..." Orang pintar itu mengangguk perlahan, seakan sudah tahu apa yang akan dikatakan. "Bawa mereka ke dalam," perintahnya dengan tegas. Dengan hati-hati mereka membawa Zakir dan Yanto ke dalam rumah orang pintar. Begitu memasuki rumah yang sederhana itu, suasana terasa jauh lebih berat dan penuh dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Aroma harum dari dupa memenuhi udara, memberikan rasa tenang yang sedikit berbeda dari ketegangan yang mereka rasakan di luar. Orang pintar itu segera memeriksa kondisi Zakir dan Yanto dengan teliti. Dengan tangan terlipat, ia mendekati mereka satu persatu, meletakkan tangannya di dahi keduanya. Kedua sahabat itu semakin mengerang dan menggigil hebat. Matanya terpejam, dan mulut mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti. Mereka telah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan di tempat yang penuh kekuatan. Ini bukan sekadar kesurupan, mereka telah memanggil sesuatu yang lebih kuat dari mereka. Kata orang pintar itu, suaranya berat dan penuh peringatan. Siti dan Suci hanya bisa diam mendengarkan, hatinya cemas. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" "Mereka bisa sembuh?" tanya Siti dengan suara terbata-bata. Orang pintar itu menatap keduanya dengan tajam. "Ada satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Kita harus kembali ke tempat itu, ke danau," katanya tegas. "Dipadahkan kita akan melakukan ritual untuk meminta maaf dan memohon pengampunan dari penunggu alam gaib yang telah terganggu." Siti dan Suci saling pandang. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti petunjuk orang pintar itu. Dengan perasaan penuh kekhawatiran dan ketakutan, mereka bergegas bersiap untuk kembali ke danau tempat semuanya bermula. Pagi mulai terang, namun langit masih tampak mendung, memberi suasana suram pada perjalanan mereka. Setelah beberapa persiapan, mereka kembali memulai perjalanan menuju danau. Zakir dan Yanto, yang kini tak lagi sadar sepenuhnya,
tetap dibopong oleh beberapa pemuda. Siti dan Suci mengikuti di belakang. Hati mereka berdebar tak karuan. Mereka hanya bisa pasrah pada takdir yang kini menanti. Kita harus cepat, ujar orang pintar itu dengan tegas, mengisyaratkan agar mereka bergerak lebih cepat. Perjalanan kembali ke danau terasa semakin berat. Hutan yang mereka lalui kini terasa semakin gelap dan angker. Jalan setapak yang mereka tempuh menjadi semakin sempit, seolah hutan di sekitar mereka mencoba menutup jalan keluar. Saat mereka berjalan di antara pohon-pohon yang besar dan lebat, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara gemerisik, langkah kaki yang tak terlihat, dan hembusan angin yang menambah ketegangan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang berat. Siti menoleh, merasa ada yang mengikutinya. Namun tak ada siapapun di sana. Suci, kamu lihat itu? Bisik Siti sambil menunjuk ke arah semak-semak yang bergerak. Suci mengerutkan kening. Aku juga nggak tahu, Siti. Rasanya seperti ada yang mengikuti kita. Nah, kemudian tiba-tiba, salah satu dari mereka melihat sosok putih berdiri di antara pepohonan. Perlahan, sosok itu bergerak menuju mereka, tubuhnya terbungkus kain kafan putih. Wajahnya tertutup, tetapi kedua matanya yang hitam pekat menatap mereka dengan tajam. Pocong! Suci bergumam, tubuhnya mulai gemetar ketakutan. Siti menahan napas berusaha untuk tidak panik. Mereka terhenti sejenak dan sosok pocong itu semakin mendekat. Makin lama wujudnya semakin jelas, semakin nyata. Matanya yang hitam pekat seperti menembus jiwa mereka. Namun orang pintar yang memimpin rombongan mereka tidak panik. Dengan suara lantang ia mulai mengucapkan doa-doa, meminta perlindungan dari segala macam bahaya. Tak lama, pocong itu berhenti. Tubuhnya kembali bergerak mundur, seolah enggan mendekat lebih jauh. Kita harus terus maju. Jangan takut, ujar orang pintar itu, suara tenang namun penuh perintah. Dengan hati-hati mereka melanjutkan perjalanan. Namun rasa takut masih menyelimuti mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin merasa seperti diikuti oleh banyak mata. Bayangan-bayangan gelap melintas di antara pepohonan. Sesekali mereka melihat makhluk besar, hitam, bergerak cepat di antara pohon-pohon. Mungkin itu genderuwo, sosok hantu besar yang sering menakut-nakuti orang yang melintas di hutan. Beberapa langkah dari mereka, terdengar suara gemeretak dari atas pohon. Seperti ada sesuatu yang bergerak di atas kepala mereka. Ketika mereka menoleh, sebuah bayangan hitam yang besar melayang di udara. Dengan tubuh seperti manusia, namun memiliki kaki besar dan taring yang menjulur keluar dari mulutnya. Itu genderuwo, kata orang pintar dengan suara rendah. Tetap berjalan. Jangan lihat terlalu lama. Namun Siti tidak bisa menahan diri. Dengan perasaan takut yang membuncah, dia menoleh sekali lagi. Dan untuk sesaat, ia melihat makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Rasa takut langsung merayapi seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat berjalan, rombongan mereka mendekati sebuah area yang terasa semakin gelap. Tiba-tiba suara-suara aneh terdengar dari dalam kegelapan. Seperti suara orang yang tertawa terbahak-bahak. Mereka menoleh dan melihat sekumpulan hantu-hantu yang tampak, menyeringai dan tertawa, berdiri di antara pepohonan. Ada yang memiliki wajah yang mengerikan. Ada pula yang tampak seperti sosok manusia yang telah mati lama. Mengenakan pakaian lusuh. Mereka melangkah lebih cepat, namun tiba-tiba, langkah kaki mereka dihentikan oleh suara yang berasal dari tanah. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan panjang yang terjulur ke atas, meraih kaki mereka dengan perlahan. Itu adalah hantu penunggu tanah yang berusaha menarik mereka ke dalam tanah. Awas, jangan biarkan mereka menyentuh kalian, teriak orang pintar. Lalu dengan cepat ia mengeluarkan sesajen kecil dari tasnya dan meletakkannya di tanah.
Sesajen itu berasap dan secara ajaib, tangan-tangan yang muncul dari tanah itu mundur perlahan, seolah terhalang oleh kekuatan dari sesajen tersebut. Siti dan Suci menahan napas, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Berusaha tidak memikirkan apa yang ada di sekitar mereka. Semua sosok yang muncul tampaknya ingin menghalangi perjalanan mereka, menakut-nakuti mereka agar menyerah. Beberapa langkah lagi, dan mereka akhirnya mencapai batas hutan yang lebih terang, di mana danau terlihat samar di kejauhan. Tetapi meskipun mereka sudah hampir sampai, mereka merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Dari balik pohon, muncul sekumpulan kuntilanak yang terbang. Matanya merah menyala, mulutnya menganga dengan suara menakutkan. Siti dan Suci menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka mendekati orang pintar yang kini berjalan paling depan, yang terus mengucapkan doa-doa pelindung. Sosok kuntilanak itu terbang rendah, hampir menyentuh kepala mereka. Namun dengan satu gerakan dari orang pintar, mereka mundur dan menghilang begitu saja. Mereka hampir sampai, dan danau itu kini terlihat lebih dekat. Namun perasaan takut yang mereka rasakan tetap ada, seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Tak ada waktu lagi untuk ragu. Mereka harus sampai ke danau, melakukan ritual, dan menebus kesalahan yang telah terjadi. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan gangguan dari makhluk-makhluk gaib, rombongan mereka sampai juga di tepi danau yang luas. Suasana di sekitar danau terasa sangat berbeda, sepi, mencekam, dan atmosfernya penuh dengan kekuatan yang tak tampak. Di kejauhan, kabut tebal menyelimuti permukaan danau, membuat pemandangan semakin surreal. Sesekali, angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon besar yang ada di sekitar danau berderak, seperti mengeluh. Orang pintar yang memimpin perjalanan itu berhenti sejenak, menatap danau dengan penuh perhatian. Wajahnya terlihat serius, matanya tajam menyoroti air danau yang gelap. Dia tahu ini adalah tempat yang penuh kekuatan gaib, tempat yang selama ini terjaga oleh makhluk-makhluk tak terlihat. Ini tempat yang sakral. Kalian harus berhati-hati, kata orang pintar itu, suaranya berat dan tegas. Sekarang, kita akan melakukan ritual untuk memohon ampunan dan memulihkan mereka. Siti dan Suci menatap danau dengan perasaan campur aduk. Mereka melihat Zakir dan Yanto yang terbaring lemah. Masih dalam kondisi kesurupan, wajah mereka tampak pucat dan kaku. Kedua pemuda itu tak mampu berkata-kata, hanya sesekali mengerang atau bergerak dengan tidak wajar. Orang pintar itu mulai menyiapkan sesajen. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan berbagai benda yang sudah disiapkan sebelumnya. Sebuah ayam hitam, telur ayam yang belum pecah, bunga-bunga 7 rupa yang harum, serta beberapa benda lainnya seperti buah-buahan, dupa, dan kain putih. Semua benda itu diletakkan dengan rapi di atas tanah yang lembab, tepat di depan mereka, dengan posisi yang sudah ditentukan sesuai dengan ajaran spiritual. Dengan hati-hati, orang pintar itu mulai mengucapkan doa-doa dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suaranya lirih namun penuh kekuatan. Setiap kata yang diucapkannya seperti mengalir dalam udara, memberikan kesan bahwa sesuatu yang besar sedang dipanggil. Siti dan Suci hanya bisa berdiri di samping, menatap proses ritual dengan cemas. Beberapa kali mereka melihat bayangan hitam melintas di permukaan danau, seolah ada yang mengamati mereka dari kedalaman yang tak terlihat. Kita harus tenang. Biarkan dia melakukan ini dengan lancar, bisik Siti kepada Suci. Meskipun hatinya masih berdebar kencang, tiba-tiba angin kencang datang, membuat daun-daun di sekitar danau berputar-putar, dan permukaan air danau bergelombang. Suasana semakin mencekam, dan Siti merasakan adanya kekuatan yang besar sedang hadir di sekitar mereka. Sesuatu yang tak tampak namun nyata,
penuh dengan energi yang sangat kuat. Penunggu danau, kami memohon ampunan. Suara orang pintar itu terdengar semakin lantang. Kami datang dengan penuh penyesalan. Mohon terima permohonan kami dan beri kesempatan untuk mereka yang telah melakukan kesalahan. Saat itu juga, permukaan danau mulai berkilauan. Dan dari dalam air muncul bayangan besar yang perlahan naik ke permukaan. Itu adalah sosok yang tak tampak sepenuhnya. Hanya sebagian tubuhnya yang terlihat, seperti wujud kabur yang memantulkan cahaya dari bulan. Suaranya menggema, terdengar berat dan seram. Siapa yang mengganggu kedamaian tempat ini? Suara itu menggelegar, membuat tanah di sekitar mereka terasa bergetar. Siti dan Suci tersentak, merasa seperti ada yang mengamati mereka dengan sangat tajam. Mereka menggenggam tangan satu sama lain, saling memberi kekuatan. Namun ketakutan masih mencekam hati mereka. Orang pintar itu tidak takut. Dengan kepala menunduk, ia mengangkat kedua tangan ke udara. Kami datang untuk memohon maaf, bukan untuk melawan. Mereka yang bersalah, mereka yang telah mengganggu akan membayar dengan penyesalan. Bayangan itu diam, dan suasana menjadi sangat hening. Mereka bisa merasakan ketegangan yang luar biasa di udara. Seketika, muncul sebuah suara halus dari dalam air yang semakin jelas. Suara itu seperti suara wanita yang menangis. Apa yang telah kalian lakukan, manusia? Apakah kalian tidak tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang dijaga oleh kami? Mengapa kalian berani melanggar aturan? Suara itu terdengar sedih namun penuh amarah. Kini jiwa-jiwa yang telah merusak kehormatan tempat ini harus membayar. Zakir dan Yanto yang terbaring tiba-tiba bergerak. Tubuh mereka menggeliat seolah ada yang mengendalikan mereka dari dalam. Mata mereka terbuka dengan sangat lebar, menatap kosong ke arah danau. Suara mereka serak, namun jelas terdengar seperti dua suara berbeda bercampur. Kami tidak tahu, kami tidak tahu. Suara mereka terdengar seperti jeritan yang mengerikan, seperti suara yang berasal dari dunia lain. Orang pintar itu tidak gentar. Mereka menyesal. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya manusia biasa. Tolong berikan mereka kesempatan untuk kembali. Suasana menjadi semakin tegang. Bayangan besar di danau semakin mendekat, dan kabut tebal mulai menyelimuti mereka. Semua sesajen yang diletakkan di tanah bergetar, dan bunga-bunga 7 rupa yang harum perlahan layu, seolah memberi tanda bahwa keputusan akan segera diambil. Dengan suara yang lebih berat dan menggelegar, bayangan itu berbicara lagi. Baiklah, kami memberi kesempatan, tetapi mereka harus membayar dengan penyesalan seumur hidup. Jika mereka kembali lagi, kalian semua akan menjadi bagian dari kami. Setelah itu kabut di sekitar mereka mulai menghilang, dan permukaan danau kembali tenang. Bayangan besar itu perlahan menghilang ke dalam kedalaman danau yang gelap. Suasana menjadi sedikit lebih tenang, meskipun udara masih terasa berat. Orang pintar itu mengangkat tangannya sekali lagi, mengucapkan doa terakhir. Terima kasih. Kami tidak akan pergi sekarang. Zakir dan Yanto terjatuh ke tanah. Tubuh mereka kembali lemas. Namun keduanya mulai tenang, dan mata mereka yang sebelumnya kosong kini menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Siti dan Suci bergegas mendekati mereka, penuh harapan. Zakir perlahan membuka matanya dan menatap mereka dengan kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa kita ada di sini? Tanyanya suara serak. Kalian aman. Kalian aman, jawab Siti dengan mata yang penuh air mata. Kita sudah melewati semuanya. Namun meskipun mereka selamat, rasa penyesalan yang mendalam tetap menghantui mereka. Mereka tahu, apa yang mereka lakukan sebelumnya tidak akan pernah bisa dilupakan. Dan kini mereka harus menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan perbuatan mereka yang keliru. Setelah ritual selesai dan suasana kembali tenang, mereka perlahan meninggalkan tepi danau yang penuh misteri itu.
Langit yang semula kelabu kini mulai cerah, meskipun awan masih menyelimuti sebagian langit. Tetapi, ketegangan yang mereka rasakan sebelumnya mulai mengendur, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Zakir dan Yanto, meskipun masih terlihat kelelahan, perlahan mulai sadar sepenuhnya. Wajah mereka tampak pucat, namun mata mereka menunjukkan tanda-tanda kesadaran kembali. Siti dan Suci tidak bisa menahan air mata mereka. Lega melihat teman-teman mereka yang kembali pulih, meski tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan mereka. Kita hampir kehilangan kalian. Siti berbisik, menatap Zakir dengan mata yang penuh haru. Zakir dengan suara lemah hanya mengangguk. Kami sangat menyesal, katanya. Suara penuh penyesalan. Kami tidak tahu apa yang kita lakukan. Kami seharusnya tidak. Yanto juga mengangguk pelan, matanya penuh rasa bersalah. Kami tahu kami salah. Tidak ada alasan untuk apa yang kami lakukan. Kami benar-benar minta maaf. Orang pintar yang telah membantu mereka hanya mengamati mereka dengan tenang, sambil menggelengkan kepala. Tidak ada yang sempurna. Namun kalian telah diberi kesempatan kedua. Jangan sia-siakan itu. Mereka semua mulai berjalan kembali menuju tempat mereka mendirikan tenda. Namun kali ini dengan langkah yang lebih hati-hati, lebih penuh kesadaran akan apa yang telah terjadi. Di sepanjang jalan, suasana yang tadinya penuh dengan ketegangan dan kegelapan kini terasa lebih ringan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka alami adalah sebuah peringatan yang sangat besar. Sesuatu yang akan terus teringat dalam hidup mereka. Malam itu mereka tidak mendirikan tenda lagi. Orang pintar mengarahkan mereka untuk segera pulang ke rumah, karena segala yang perlu dilakukan sudah selesai. Kalian harus pulang, jangan kembali ke tempat ini. Ini adalah tempat yang dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat, dan kalian sudah cukup diberi peringatan. Mereka semua setuju, dan perjalanan pulang dimulai dengan perasaan lega yang sangat besar. Meskipun mereka melewati hutan yang sama, danau yang sama, namun suasananya terasa jauh berbeda. Mereka tidak lagi merasa dihantui oleh makhluk-makhluk gaib. Namun mereka tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang terus membayangi mereka. Sesampainya di rumah, mereka semua merasa lelah, baik fisik maupun mental. Zakir dan Yanto mendapatkan perawatan dari keluarga mereka, yang tentunya sangat cemas dengan kondisi mereka sebelumnya. Keluarga mereka juga tidak tahu bagaimana harus merespons kejadian yang begitu aneh dan mengerikan. Namun orang pintar yang telah membantu mereka memberi mereka nasihat terakhir. Hidup kalian sekarang adalah hidup yang penuh penyesalan dan pembelajaran. Jangan pernah lagi meremehkan tempat yang dianggap keramat. Dan jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang dilarang di sana. Alam gaib memiliki hukum-hukum yang tak bisa kita langgar tanpa konsekuensinya. Mereka semua mendengarkan dengan seksama, berjanji dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Meskipun hidup mereka perlahan kembali normal, perasaan bersalah itu tak akan pernah hilang begitu saja. Mereka sadar, pengalaman ini adalah pelajaran besar yang akan membentuk cara pandang mereka terhadap dunia. Gaib dan batas-batas yang seharusnya tidak dilanggar. Kita harus lebih berhati-hati, lebih menghargai dan menjaga tempat-tempat seperti itu, kata Siti dengan suara pelan. Dan kita harus selalu ingat bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari kita. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka tidak pernah lagi pergi ke tempat-tempat seperti danau itu, pengalaman itu tetap terpatri dalam ingatan mereka. Mereka telah diberi kesempatan kedua, dan mereka tidak akan pernah melupakan pelajaran yang sangat berharga ini. Cerita ini berakhir bukan dengan kegembiraan, tetapi dengan sebuah kesadaran yang mendalam tentang batasan-batasan yang harus dihormati dan tentang kesalahan yang bisa mengubah hidup seseorang. Namun di balik semua itu, ada juga harapan bahwa setiap orang yang menyesal bisa mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri
dan bahwa setiap kesalahan bisa menjadi pelajaran yang membawa kita menjadi lebih baik. Akhirnya meskipun masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan, mereka belajar untuk hidup dengan lebih bijaksana, menghargai alam, dan mengingat bahwa ada banyak hal di luar jangkauan pemahaman manusia yang harus dihormati dan dijaga.